Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifah Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 1 Maret 2025. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KP untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Jadi informasi pertama pemirsa, Polres Mandailing Natal berhasil menangkap 6 orang kasus narkoba dan penganiayaan dalam kurun waktu selama Februari 2025 dari 4 laporan polisi. Keenam orang pelaku dan barang bukti dihadirkan dalam press release hasil tangkapan selama Februari 2025 oleh Polres Mandailing Natal. Keenam orang ini diamankan petugas Satuan Reserse Narkoba dan Satuan Reserse Kriminalitas. Mereka diamankan petugas karena penyalahgunaan narkoba dan penganiayaan orang hingga kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti seperti narkotika jenis sabu-sabu, sepeda motor, mobil, uang tunai, handphone, timbangan elektrik, dan barang bukti lainnya. Pelaku yang diamankan oleh petugas ini buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sihepeng Raya, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Dari unjuk rasa tersebut, masyarakat mendukung aparat kepolisian memberantas peredaran narkoba di Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Di mana keenam-enamnya mendapatkan status tersangka terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar ataupun kurir dengan pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku yang diamankan selama bulan Februari 2025 ini akan mendekam di sel tahanan selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Mereka akan terjerat hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. Di informasi lainnya pemirsa, tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Pertamina melakukan sidak ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan guna memastikan setiap SPBU bebas dari BBM oplosan dan penimbunan. Terdapat 10 SPBU yang disidak oleh tim gabungan guna memastikan setiap BBM tidak terdapat BBM oplosan dan upaya melakukan penimbunan. Sidak yang dilakukan Polda Sumatera Utara bersama Pertamina guna memastikan ketersediaan BBM selama bulan Ramadan dan ketersediaan BBM dalam menghadapi masa mudik Lebaran mendatang. Untuk memastikan kualitas produk yang dijual sesuai spesifikasi dan standar yang ada, tim gabungan juga memeriksa BBM yang ada di tangki timbun dan melihat langsung sampel BBM. Kasubdit Tititer Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, AKBP Muhammad Alan Haikel memastikan pihaknya akan menindak tegas setiap pelaku penimbunan BBM. Polda Sumatera Utara juga meminta warga untuk tidak panik dengan melakukan pembelian dalam jumlah yang di luar ketentuan karena ketersediaan BBM saat ini telah dijamin Pertamina hingga musim mudik Lebaran mendatang. Sementara itu, guna mencegah terjadinya penimbunan BBM yang dapat mengganggu pasokan BBM ke masyarakat, Polda Sumatera Utara akan melakukan monitoring secara menyeluruh di seluruh SPBU yang ada di Sumatera Utara. Jadi hasil pengecekan, sementara koordinasi kami dengan Pertamina, Pertamina menjamin untuk kesediaan stok BBM aman maupun nanti di bulan puasa maupun di Idul Fitri. Karena mereka juga nanti di saatnya pada saat bulan puasa maupun Idul Fitri nanti akan ada juga satgas BBM dari Pertamina. Kemudian untuk stok-stok BBM ini yang ada di SPBU ini terpantau secara digital sekarang oleh Pertamina. Jadi mereka bisa tahu stok mungkin solar, ada Pertalite, Pertamax, sehingga apabila terjadi kekosongan, Pertamina sudah bisa mengetahui dan langsung mengisi stok tersebut. Tim sidak menyebut saat ini masyarakat tidak perlu ragu karena seluruh SPBU yang dimonitoring menjual BBM yang murni tanpa oplosan dan ketersediaannya juga aman untuk kebutuhan masyarakat.
Di informasi lainnya pemirsa, personil TNI Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan menangkap 1 unit kapal asing yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Beginilah detik-detik pengejaran kapal ikan asing yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Mengetahui kedatangan petugas, kapal berbendera Malaysia tersebut berusaha melarikan diri ke perairan perbatasan Indonesia-Malaysia dengan terlebih dahulu memotong alat tangkap jenis pukat harimau. Petugas pun beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal asing tersebut. Setelah berhasil disergap, kapal berikut 5 anak 2 kapal dibawa ke Pos Angkatan Laut Badan Asahan untuk proses pemeriksaan. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Wido Dwi Nugraha mengatakan, penangkapan kapal ikan asing ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan nelayan Indonesia yang kerap melihat aktivitas kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Selat Malaka, Indonesia. Setelah kita dekati, mereka langsung memutus jaring, kemudian bergerak menambah kecepatan menuju ke utara, menuju ke wilayah Malaysia. Nah, kemudian komandan kapal melaksanakan peran tempur, melaksanakan peran pemeriksaan, dan mengejar kapal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Kita sampai dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal, dan kita juga menurunkan skoci dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kapal ikan asing tersebut. Tindakan ini merupakan wujud ketegasan TNI Angkatan Laut dalam menindak segala bentuk pelanggaran kedaulatan di laut, khususnya dalam memerangi praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan Indonesia. Kita beralih ke Nias, pemirsa. Personil Satuan Lalu Lintas Polres Nias secara swadaya membangun zebra cross atau tempat penyeberangan pejalan kaki di sejumlah ruas jalan dalam kota Gunung Sitoli yang rawan akan kecelakaan. Menindaklanjuti permintaan sejumlah kepala sekolah, sejumlah sekolah kepada Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli dan Polres Nias terkait pembangunan zebra cross pada kawasan ruas jalan yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan ditanggapi pihak Polres Nias. Melalui Satlantas setempat bersuadaya membangun zebra cross di salah satu kawasan Jalan Yosudarso, kilometer 2 Gunung Sitoli. Ruas jalan tersebut ramai dilintasi kendaraan setiap harinya, termasuk para masyarakat pejalan kaki, mahasiswa, dan para siswa dari berbagai sekolah yang berdekatan di lokasi tersebut. Kasat Lantas Polres Nias AKP Sonahami Lase mengatakan pihaknya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir telah menangani 3 kasus kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Kondisi ini mendorong swadaya polisi membangun zebra cross untuk fasilitas pejalan kaki agar dapat melintasi jalan raya. Selain itu menjadi penanda bagi pengendara bermotor bahwa terdapat jalur untuk pejalan kaki. Untuk membantu pembuatan zebra cross karena ini kawasan pendidikan, kawasan sekolah, dan kemungkinan di sini juga di jalur Jalan Yosudarso ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, karena ada sesuatu hal dari rekan kita Dinas Perhubungan, makanya untuk lebih mempercepat, mengingat anak-anak kita juga sangat membutuhkan zebra cross ini, kita swadaya untuk membuatnya. Dan mungkin ke depan nanti akan dilakukan perbaikan oleh rekan kita dari Perhubungan. Kegiatan pembangunan zebra cross seperti ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Nias di ruas Jalan Karet, kawasan Tabita, dan ruas jalan di Desa Mudik Gunung Sitoli. Semua pihak yang berhubungan dengan lalu lintas jalan diharapkan mendukung sepenuhnya pemanfaatan fasilitas zebra cross untuk terciptanya ketertiban berlalu lintas. Pemirsa, tenaga medis saat ini dituntut harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan tenaga kesehatan karena memiliki tanggung jawab dalam mencegah, mengatasi, dan juga mengobati penyakit. Hal itu dikatakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Flora Medan Dr. Fitria Aldi MKed SPM didampingi Ketua 1 Stikes Flora Medan Heni Triana MKed pada acara Capping Day Stikes Flora Medan di Gelanggang Universitas Sumatera Utara kemarin. Dr. Fitria Aldi mengatakan pelaksanaan Capping Day Stikes Flora Medan agar mahasiswa yang menuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam belajar demi mewujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan yang profesional dan memiliki daya saing yang tinggi.
Dr. Fitria Aldi menegaskan jika seluruh mahasiswa memiliki keahlian yang baik, maka dipastikan mahasiswa siap menjadi pelayan kesehatan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, HM Faisal Hasrimi, mengatakan sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto, setiap warga Indonesia yang berulang tahun mendapat pemeriksaan kesehatan gratis, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diprogramkan pemerintah, tenaga medis tentunya memiliki peluang besar untuk dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. Sejalan dengan pentingnya kesehatan bagi masyarakat, maka kapasitas dan profesionalitas juga dituntut lebih baik dan berdaya saing, sehingga apa yang menjadi program pemerintah, yakni mewujudkan kesehatan masyarakat dapat tercapai. Sebagai pelayan kesehatan tidak hanya dituntut memiliki skill, namun dalam hal memberikan sentuhan juga sangat diharapkan dapat lebih baik, sehingga kesehatan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat dapat diberikan oleh para tenaga kesehatan. Keping Day 28 Februari 2025 untuk program studi D3 Keperawatan Angkatan 32, program studi D3 Kebidanan Angkatan 23, program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Angkatan 16, dan program studi Kebidanan Program Sarjana Angkatan 3 Stikes Flora tahun akademik 2024-2025. Seluruh peserta antusias dalam pelaksanaan Keping Day tersebut. Pemirsa, meski permintaan daging sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, satu hari menjelang puasa harga daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram di kota Sibolga. Setiap tahun menjelang puasa, para pedagang sapi dan kerbau menjamur di kota Sibolga. Hal ini pun menjadi harapan sebagian masyarakat untuk dapat memperoleh daging sapi yang segar. Saat ini harga daging sapi dan kerbau dibanderol pedagang daging di sepanjang jalan Katamso Sibolga bervariasi, yakni untuk daging sapi dijual pedagang seharga Rp160.000 per kilogram, sedangkan untuk daging kerbau dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Tingginya harga membuat masyarakat yang membeli daging, terutama memasuki awal Ramadan, terpantau sedikit lenggang, berbeda di saat menjelang Ramadan. Maksud kami, Lebaran. Bahkan kehadiran para pembeli di setiap lapak pedagang dibanyakan mengurangi jumlah pembeliannya. Menanggapi sepinya aktivitas pembelian membuat para pedagang daging di kota Sibolga hanya bisa pasrah dengan kondisi sepinya masyarakat yang membeli daging. 161 daging sapi Kak ya? Pembeli gimana? Rame atau enggak? Sunyi Kak ya? Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut akan kita saksikan serba-serbi Ramadan. Pemirsa, pemantauan hilal penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah di Kota Medan tidak berhasil karena cuaca mendung dan kurang mendukung. Tim Observatorium Ilmu Falak UMSU gagal menangkap citra hilal dengan ketinggian hilal yang rendah dan astronomi serta cuaca Kota Medan yang berawan menjadi penyebab hilal tidak terlihat. Namun jatuhnya 1 Ramadan tetap diputuskan oleh pemerintah dengan keputusan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab. Pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia telah resmi menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi jatuh pada hari ini. Dengan keputusan hasil sidang isbat ini pula maka waktu pelaksanaan dimulainya bulan suci Ramadan kali ini juga bersamaan atau serentak bersama dengan keputusan 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Nusantara yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab dalam penentuan kalender Hijriyah memang telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari ini sejak sebulan lalu. Sekretaris Daerah Kota Medan, Wirya Al-Rahman menjelaskan, tim pemantau hilal gagal menangkap citra hilal dikarenakan ketinggian yang rendah secara astronomis serta cuaca Kota Medan yang berawan menjadi penyebab hilal tidak terlihat.
Diketahui berdasarkan data astronomis yang dimiliki tim OIF UMSU, ketinggian hilal berada di 4 derajat, 22 menit, 14 detik, dengan sudut elongasi 5 derajat, 18 menit, 13 detik. Ini memang dari cuaca ya, ini kita lihat berawan sehingga memang tidak bisa terlihat ya. Tapi dari data yang ada sudah ada terlihat di Aceh dan di Papua ya. Di Aceh sudah 4,2 derajat ya, di Aceh, di Papua 2,52 derajat. Keputusan pemerintah lewat Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari ini sebab hilal telah terlihat di Provinsi Aceh dan Provinsi paling timur Indonesia. Pemirsa, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan menyebutkan tinggi hilal di Kota Medan mencapai 4,54 sudah memenuhi syarat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Tim Hisab Ruqyat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pengamatan ruqyat hilal awal Ramadan tahun 2025 di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan pada Jumat sore. Kementerian Agama Sumatera Utara melakukan pengamatan hilal awal Ramadan di 3 lokasi, yakni Universitas Muhammadiyah Medan, Pantai Binasi Tapanuli Tengah, dan kantor Gubernur Sumatera Utara. Di Kota Medan, tim Hisab Ruqyat Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan tokoh agama melakukan pengamatan di kantor Gubernur Sumatera Utara dengan hasil tinggi hilal 4,54 derajat. Jika dari ketentuan tinggi hilal lebih dari 3 derajat dan dinyatakan memenuhi syarat. Pengamatan hilal ini terhalang cuaca yang cenderung mendung, kabut, dan sebagian wilayah hujan, membuat hilal di Kota Medan tidak terlihat sempurna. Pemerintah Sumatera Utara menghimbau masyarakat luas untuk tetap mengikuti keputusan hasil sidang isbat, yakni penentuan awal Ramadan yang diumumkan secara langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu saja kita bersyukur acara kegiatan yang difasilitasi, diinisiasi oleh Pak Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bahan yang akan dijadikan untuk mengambil keputusan nantinya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho menjelaskan, hasil pengamatan hilal di Sumatera Utara tidak terlihat sempurna, namun telah memenuhi syarat, yakni 4,54 derajat. Kalau dia dari ketentuan Mabims bahwa tinggi hilal adalah 3 derajat itu sudah memenuhi syarat, tapi untuk elongasinya 6,4 derajat seharusnya. Tetapi di Banda Aceh, menurut perhitungan BMKG di Banda Aceh itu sudah 6,4 derajat. Secara keilmuan kita sudah sampaikan dan secara ru'yatul hilal kita sudah sampaikan, sudah kita lakukan. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda Sumatera Utara mengajak mahasiswa Aliansi BEM dan organisasi kepemudaan menggelar kegiatan bakti sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian, mahasiswa, dan juga masyarakat. Acara yang berlangsung di Aula Tribratama Polda Sumut ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai institusi, termasuk Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto, Ketua DPRD Sumut Erni Arianti, serta unsur Forkopimda Sumut lainnya, dan jumlah paket yang disalurkan berjumlah 12.313 paket sembako yang akan dibagikan ke seluruh wilayah Sumatera Utara. Bantuan sosial yang disalurkan dalam kegiatan ini berisi berbagai kebutuhan pokok dan penyaluran dilakukan melalui jajaran kepolisian di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.
Kegiatan ini juga dilaksanakan secara nasional yang melibatkan 36 Polda dan lebih dari 500 Polres di seluruh Indonesia. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dan instansi terkait terhadap masyarakat, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Kapolda menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar aksi sosial, tetapi juga bentuk sinergi antara Polri, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta DPRD Sumut dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang Ramadan. Dan saya didampingi oleh Ibu Ketua DPRD Sumut, Pak Panglima, Pak Kajati, dan unsur Forpemda lainnya, bersama dengan adik-adik saya ini, calon-calon pimpinan masa depan, ya, yang akan memastikan situasi keamanan ketertiban di wilayah Sumut menjelang bulan suci Ramadan akan tetap kondusif dan stabil. Selain menyalurkan bantuan, Polda Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman dan harmonis selama bulan suci Ramadan. Pemirsa, masjid merupakan pusat peradaban umat muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Sebagai pusat peradaban umat muslim, masjid memberi pengaruh dalam pembinaan masyarakat termasuk moral, mental, dan spiritual. Salah satu Masjid Syarif Nur Hidayah menjadi tempat strategis dalam pembinaan untuk menjadi insan bertakwa dan menggali potensi umat melakukan kegiatan syiar, keilmuan, sosial ekonomi, budaya, dan seni, khususnya bagi masyarakat Marelan, Tanah Ratus. Memasuki bulan suci Ramadan, masjid tentunya dilakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi generasi muda. Dengan semangat berikhtiar semata karena Allah, keberadaan Masjid Syarif Nur Hidayah dapat dikembangkan sebagai pusat peradaban untuk kepentingan umat, sehingga menjadi amal jariah untuk mendapatkan kebahagiaan. Semua umat Islam punya cita-cita untuk agamanya. Bagaimana supaya motivasi umat itu lebih dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya yang melalui masjid, sujud dia kan gitu, supaya lebih tahu dia dunia ini hanya kita tinggalkan ini, mati itu pasti. Amal jariah inilah ketika kita sholat meninggal nggak ada lagi amalan sholatnya, haji dan sebagainya. Tapi kalau kita meninggal, amal jariah wakaf seperti yang kita lihat ini, itu ada merupakan satu bakal yang paling baik. Pemirsa, SMA Negeri 4 Medan akan menargetkan banyaknya siswa yang masuk PTN. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, SMA Negeri 4 Medan menargetkan siswa-siswi kelas 12 yang akan tamat tahun ini lebih banyak masuk ke perguruan tinggi negeri baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Salah satu jalur yang diupayakan menerima siswa masuk perguruan tinggi negeri yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan, Rianto Hasoloan Sinaga mengatakan, untuk seleksi SNBP sudah menyelesaikan seluruh administrasinya dan tinggal menunggu pengumuman yang dikeluarkan perguruan tinggi. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan menjelaskan, untuk mendukung siswa kelas 12 agar memiliki persiapan dalam mengikuti sejumlah seleksi yang dibuka perguruan tinggi negeri, seluruh siswa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan para tentor dari berbagai lembaga pelatihan tes masuk ke perguruan tinggi dengan harapan siswa memahami strategi dan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Medan menyebut, kelulusan kelas 12 tahun 2024 lebih 200 siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri, baik di perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan. Ia berharap
agar sinergitas yang telah dilakukan untuk membuat siswa lulus ke perguruan tinggi negeri dapat terwujud. Selain itu, setiap siswa yang hendak mengikuti seleksi ke perguruan tinggi negeri tetap mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan. Strateginya adalah di tingkat sekolah atau di kelas-kelas, tentu gurunya memberikan pencerahan mengenai teknik-teknik untuk bisa menang di salah satu perguruan tinggi yang dia inginkan. Kemudian kita mengundang, seperti kemarin kita mengundang salah satu bimbingan tes ternama untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anak-anak kita yang mengikuti yang masuk dalam eligible. Demikian juga yang tidak masuk. Jadi semua kita kelas 12 itu semua kita kumpul agar mereka tahu cara-caranya ya, kemudian memilih secara tepat. Seluruh siswa dan guru memiliki harapan yang sama, yakni kelulusan siswa masuk perguruan tinggi negeri lebih banyak untuk tahun ini. Kepala sekolah juga meminta kepada siswa kelas 12 yang hendak tamat agar dapat mengikuti sejumlah bimbingan tes agar memiliki peluang menang di perguruan tinggi negeri. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perkiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 2 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya Putri Afriza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 2 Maret 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Nias, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Nias Selatan dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Humbang Hasundutan dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 99%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 8 km per jam. Untuk titik panas, pada pantauan tanggal 28 Februari 2025 tidak terpantau adanya titik panas. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang di wilayah pantai barat dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan juga longsor. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.